Pengertian daur karbon. Siklus karbon adalah suatu aliran karbon yang melewati semua bagian di dalam sistem planet bumi, baik berupa tumbuhan, hewan, hingga manusia, dan proses terjadinya secara alami. Siklus karbon juga dapat dikatakan sebagai siklus biogeokimia dan terjadi pertukaran karbon pada biosfer, hidrosfer, geosfer, hingga atmosfer bumi. Selain itu, siklus karbon merupakan suatu siklus penyimpanan dan juga perpindahan unsur karbon yang terjadi di antara udara, makhluk hidup, tanah, dan air. Apa fungsi daur karbon? Dilansir dari laman kata data, jumlah karbon dioksida di atmosfer global mencapai rata-rata 417,6 part per million pada tahun 2022. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,2% dibanding pada tahun 2011. Meningkatnya karbon dioksida berasal dari aktivitas manusia seperti deforestasi hingga pembakaran bahan bakar fosil. Sangat berbahaya apabila jumlah CO2 di bumi semakin meningkat tanpa adanya upaya pencegahan atau penekanan agar jumlah cenderung stabil bahkan menurun. Maka dari itu, daur karbon memiliki fungsi sebagai penyeimbang ketersediaan karbon yang ada di bumi dan mengembalikan karbon yang terjebak di atmosfer ke organisme makhluk hidup melalui proses fotosintesis guna menekan jumlah CO2 dan menghasilkan oksigen. Proses terjadinya daur karbon. 1. Proses fotosintesis. Tahap pertama terjadinya proses daur karbon adalah fotosintesis. Melalui proses fotosintesis, karbon dioksida dapat berhubungan dengan makhluk hidup. Dalam proses ini sangat mengandalkan organisme autotrof seperti tumbuhan, fitoplakaton, alga, dan lainnya yang memiliki zat hijau daun untuk melakukan fotosintesis. Menurut Purnobasuki 2012, dalam proses fotosintesis, pohon menyerap karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari yang menghasilkan glukosa sebagai sumber energi tanaman dan oksigen yang dibutuhkan organisme untuk melangsungkan kehidupannya bernapas. 2. Rantai makanan. Tahapan kedua dari daur karbon adalah karbon yang berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof melalui rantai makanan. Organisme autotrof disebut sebagai produsen dan organisme heterotrof disebut sebagai konsumen. Produsen menyimpan karbon menjadi cadangan makanan yang dikonsumsi oleh konsumen. Pada tahap ini, karbon digunakan untuk membangun jaringan tubuh dan mempertahankan fungsi fisiologisnya. 3. Proses respirasi. Tahapan ketiga daur karbon adalah proses respirasi. Makhluk hidup seperti manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernapas guna kelangsungan hidupnya. Proses respirasi atau bernafas dilakukan dengan menghirup oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida. Pada tahap ini, karbon dioksida dikembalikan lagi ke atmosfer. Proses dekomposisi. Tahapan keempat adalah proses dekomposisi atau penguraian sisa-sisa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan yang sudah mati diurai dengan organisme pengurai menjadi bentuk yang sederhana. Karena di dalam makhluk hidup terdapat karbon, maka dalam proses pembusukan juga menghasilkan karbon yang dikeluarkan ke udara maupun tanah. Proses pembakaran pada makhluk hidup juga menghasilkan karbon yang kembali ke atmosfer. 5. Pembakaran sumber energi fosil. Pembakaran bahan bakar fosil menjadi aktivitas paling banyak menghasilkan karbon dioksida di atmosfer. Sayangnya, pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara juga menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Melalui proses pembakaran, karbon yang ada di dalam bahan bakar fosil dikembalikan lagi ke atmosfer. Oleh karena itu, karbon yang terperangkap di atmosfer kemudian diserap lagi melalui proses fotosintesis yang merupakan tahap awal dari adanya daur karbon. Mengapa daur karbon sangat penting dalam menjaga kelestarian alam? Karena daur karbon mampu menjaga keseimbangan karbon yang ada di bumi ini. Daur karbon sangat penting dalam menjaga kelestarian alam karena karbon digunakan oleh organisme autotrof untuk melakukan proses fotosintesis untuk menekan pemanasan global yang terjadi sejak dahulu hingga sekarang ini. Hubungan antara produsen dan konsumen erat kaitannya dalam terjadinya siklus karbon dan mutlak diperlukan di dalam ekosistem untuk menjaga kestabilannya. Produsen memerlukan karbon dioksida untuk kegiatan fotosintesis dan produsen menyediakan karbohidrat dan oksigen yang dibutuhkan oleh konsumen dalam kehidupannya. Adanya peningkatan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas harian kita seperti berkendara dan menggunakan peralatan listrik menyebabkan terjadinya pemanasan global yang salah satu cirinya yaitu suhu di bumi kian memanas.
Pasti kalian pernah merasakan fenomena ini. Pemanasan global dapat kita kurangi dengan cara melakukan penghijauan dengan menanam lebih banyak pohon dengan tujuan semakin banyak karbon yang diserap, sehingga jumlahnya di atmosfer bisa berkurang. Oleh karena itu, daur karbon sangat penting sebagai upaya menjaga kelestarian alam lingkungan. Negatif daur karbon. Permasalahan siklus karbon adalah senyawa yang sering kita temui setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam prosesnya, siklus karbon akan terus berputar untuk kembali lagi melewati proses yang sama. Namun, siklus karbon tidak hanya memberikan manfaat, namun juga memberikan dampak negatif atau permasalahan lainnya. Salah satunya tingkat kandungan karbon dioksida yang terdapat di atmosfer menjadi terlalu banyak. Tumbuhan yang berguna untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen setiap harinya mengalami pengurangan. Hal ini terbukti dari banyak hutan yang hilang setiap tahun. Tidak heran jika kandungan karbon dioksida yang terdapat di atmosfer memberikan efek rumah kaca atau global warming. Hal itu disebabkan sinar UV tidak dapat dipantulkan kembali keluar atmosfer, justru terpantul ke dalam bumi kembali dan mengakibatkan peningkatan suhu. Meskipun konsentrasi karbon dioksida yang terdapat di udara sangat kecil jika dibandingkan dengan oksigen dan nitrogen, namun karbon dioksida dapat menyebabkan efek rumah kaca. Tidak menutup kemungkinan jika konsentrasi karbon dioksida akan terus mengalami peningkatan setiap harinya, maka siklus karbon sudah tidak dapat menyeimbangkan segala macam ekosistem di bumi. Hal ini terbukti dari terjadinya perubahan iklim yang ekstrim, pemanasan global, meningkatnya ketinggian permukaan air, mencairnya es di kutub, dan masih banyak lagi. Kesimpulan daur karbon adalah bahwa proses ini merupakan siklus alamiah yang vital bagi kehidupan di bumi melalui serangkai tahapan seperti fotosintesis, respirasi, dekomposisi, sedimentasi, fosilasi, pembakaran. Proses ini tidak hanya memengaruhi lingkungan fisik tetapi juga memengaruhi ekosistem dan iklim global. Perlu diingati bahwa aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, telah memengaruhi daur karbon secara signifikan. Penambahan karbon dioksida ke atmosfer secara berlebihan menyebabkan peningkatan efek rumah kaca dan pemesanan global yang mengancam keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan di planet ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengelola daur karbon dengan bijaksana, termasuk melalui praktik-praktik mengurangi emisi karbon, pelestarian hutan, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Demikian kesimpulan dari daur karbon adalah bahwa ini adalah proses alamiah yang kompleks dan penting yang harus dihormati dan dipelihara untuk kelangsungan hidup masa depan.